Cuma yang menjadi PR besarnya ya memang kayak gitu, mereka harus betul-betul berinovasi. Inovasi tentang warna, inovasi tentang motif. Filosofi, gali Ya, lagi betul. cerita-cerita masa Itu lalu sebenarnya ya. yang menjadi PR terbesarnya. Iya. Dalam tenun itu mereka motifnya adalah tentang hewan, kemudian tentang tumbuhan. Berarti daerah tersebut daerah subur dulunya gitu. Karena dan Anda juga harus ikut sebenarnya. Kemarin kita juga lumayan lah dapat applause ya, Betul. dapat sambutan positif yang waktu show kemarin yang nggak nyangka pas keluar vibes-nya langsung anjir dalam hati kan gini banget gitu kan, nggak nyangka gitu. Padahal awal-awal kita udah underestimate kan, begitu. Kok yang lain bagus, kok kita begini, kalau kita banyak awal-awal pas sebelum datang ke sini pun banyak kendala-kendala yang kendala. Ini bisa diterima nggak ya sama orang-orang kayak gitu kan? Apalagi levelnya bukan level regional lagi, tapi udah nasional kan? Karena yang ngeliput acara kemarin itu juga luar biasa gitu. Maksudnya media-media nasional. Lambe Turah masuk. Ada Lambe Turah. Oh, serius? Seriusan. Jadi pantas ya. Maksimal ya. Maksimal banget gimana? Konon katanya kalau udah masuk Lambe Turah kan itu udah mulai terkenal kan? Iya, udah itu standarnya. Maksudnya semua itu pernah loh masuk Lambe Turah kan, ngeprank kemarin. Ngeprank Covid itu masuk ke situ kan. Ya udah kita enggak lah. Enggak mungkin. Yang seharusnya nggak ada. Seharusnya nggak ada gitu. Dan sekarang prestasi. Ya kan? Iya, mudah-mudahan bisa dipertahankan. Dikenal baik gitu. Iya. Kayak Mas Dani kemarin kan sempat ikut yang sama Zoom sama waktu di itu kan itu besar BI. Banget itu BI gitu kan. Iya. Wah, itu bangga banget untuk kita ngelihatnya. Iya, karena memang jadi begini, kita di dalam komunitas semua fashion community itu kita pun di bawah naungan Panangar namanya. Jadi Panangar ini Panangar itu atau apa? Kita lembaga. Jadi kemarin kita berpikir bahwa harus diseriusin. Harus diseriusin gitu loh. Ada artian ya udah kita buat satu lembaga yang namanya Panangar. Itu udah resmi, semuanya udah resmi, udah berbadan hukum. Di bawah itu apa yang akan kita lakukan? Salah satunya di semua fashion community ini kita ngumpulin teman-teman yang sevisi, teman-teman yang sefrekuensi dengan kita kayak gimana. Tapi alhamdulillahnya dari kita berenam ini kita udah dikenal. Paling tidak di tingkat provinsi itu kita udah dikenal gitu. Udah tahu lah. Seperti Dani di BI itu kan ketat banget pemilihan untuk desainer yang ingin ikut gitu. Tahun 2000 berapa? 20. Kita pertama 2017. 2019. Yang mana? Yang saya samarin. Enggak, 2018. Sekitar 2018 awal kita ikut lomba di BI dan Sumbawa itu ngambil semuanya. Juara 1, 2, 3 itu ngambil gitu. Kemudian mewakili NTB ke tingkat nasional gitu loh, ke tingkat nasional. Kemudian ada program dari BI inkubator, itu dari semua itu kita 3 orang. 3 orang. Kemudian anak SFC juga kan? Iya. Dan anak SFC juga, dan salah satunya itu Dani. Kemudian dari situ dia dilirik, ya dia kepilih jadi salah satu desainer yang dibiayai oleh BI untuk show. Kayak gitu. Satu-satunya desainer di Pulau Sumbawa. Iya, nama Sumbawa akhirnya dikenal kan di sini. Iya. 2020 giliran kita kan. Bukan hanya dikenal karena Pulau Moyonya. Bukan. Desainernya gitu. Iya, mudah-mudahan. Iya, dan aku optimis sih kalau kita udah ngobrol dari tadi ini, optimis bahwa ke depan tuh ada harapan lah. Ada harapan untuk fashion Sumbawa, kainnya Sumbawa gitu lebih dikenal. Dikenal ini bukan hanya kita pengen dikenal gitu, bukan, tapi supaya anak mudanya sendiri, orang-orang Sumbawa sendiri tuh aware gitu, bangga gitu. Dan sebenarnya mereka sekarang udah harus melek ya, maksudnya
ketika di dunia perbankan, dunia pemerintahan, mereka sudah diharuskan untuk menggunakan busana-busana berbahan tenun kayak gitu. Dan mereka sudah mulai nyari. Padahal sebenarnya misalnya mereka bilang ini ketinggalan dan lain sebagainya. Tidak, tergantung gimana cara kamu mengolah itu menjadi indah gitu loh. Makanya beberapa orang yang datang ke kita, ke Andri gitu, biasanya oke, akan dibuat seperti ini. Temanku buat kayak gini loh. Oh enggak, saya buat kayak gini. Maksudnya kita selalu memandang dari segi berbeda. Motif ini taruh di mana ya? Biasanya hanya lurus. Oke, kita akan buat melintang dan lain sebagainya. Asimetris dan lain sebagainya. Salah satu caranya kayak gitu itu. Oh iya, bisa kayak gini ya? Bisa, saya bilang gitu. Bisa semuanya bisa. Kemudian ketika mereka ngikutin lomba dunia pageant pun gitu loh, mereka juga dituntut untuk membawa satu busana yang bahannya ada contohnya misalnya tenun ikat atau tenun khas lah contohnya di Putri Indonesia misalnya kan, di Putri Indonesia ada satu malam yang mereka menggunakan satu gaun malam yang terbuat dari koktailnya mereka, kain tradisional daerahnya mereka sendiri kayak gitu. Sekarang sih makin banyak ya orang-orang yang mulai aware gitu, kepengen looknya lebih trendy, lebih modis kayak gitu, tapi modis, dan orang sekarang nyari yang berbeda. Cari tapi ada sentuhan etniknya gitu. Nah, itulah tugas dari kita ini untuk ya udahlah, ternyata bisa loh, ternyata pakai kain ini kita bisa rubahnya jadi model yang lebih fresh, lebih trendy. Kita kalau aku sering bikin bomber ya. Betul. Bomber. Laki punya. Iya, yang tertarik tuh. Itu udah support Rian Rusliansa loh ya. Ya, video klip apa? Video klip terbarunya itu. Video klip terbaru. Aku kecewa. Gitu nah. Harusnya aku ada di situ. Mereka karena tapi keren banget video klip. Karena Rian itu kenalnya sama saya dulu gitu. Maksudnya dia selalu, "Ayo, kapan saya disuruh?" Lah, kamu pakai gaun. Sementara kita sudah punya pasar masing-masing kan. Pernah coba untuk membuat satu busana pria, itu jatuhnya ke androgini. Jatuh cutting-cuttingnya feminim gitu kan. Ya udah nyerah gitu. Nyerah. Makanya bapaknya sendiri kalau buat baju kalau buat baju untuk wanita pun itu jatuhnya ke yang manly, jatuhnya kayak gitu. Jadi betul-betul udah ada nggak bisa, udah nggak bisa diganggu juga gitu. Udah ini loh, udah kaplingannya lah ya. Pada akhirnya saling melengkapi. Udah kaplingan gitu lah. Jadi kalau misalnya ada kamu bikin baju cewek, ya udah baju cewek kasih ke siapa kali gitu. Kalau baju cowok mungkin ke saya untuk desainnya. Baju cowoknya itu lebih ini ya, kayak etniknya itu dapat, modernnya dapat, dan dipakai anak-anak muda pun juga masih oke banget, benar. Ya, alhamdulillah lah ya. Iya, alhamdulillah banget. Ya mudah-mudahan aku bisa punya satu. Oh iya. Masih ada yang belum laku. Masih ada yang belum laku. Nah, kemarin cuma dari di belakang. Kemarin kita bawa 5 ya. 5 koleksi. Ya alhamdulillah 3 udah dilirik orang lah, sisa 2 ya belum. Dan orderan udah ada kayaknya. Kalau ini udah banyak beberapa tawaran orderannya udah. Kalau dari saya sendiri tadi saya sempat ngobrol ke mereka. Kebetulan ada teman yang stay di Yunani, kemudian dia kerjanya di KBRI di Yunani gitu. Mention aja siapa? Kenal kok Anda. Susan Saga. Susan Saga. Oh iya. Yang penyiar radio loh. Mbak Susan gitu ya. Kita sempat chattingan, kemudian beliau ngelihat koleksi saya. Oh ya, ini bagus ya dipakai di musim ini. Oh iya, memang saya bilang itu, dan bahannya ini pakai krialang. Oh, kenapa nggak ikut pameran? Karena di sini pameran dari Indonesia itu setiap tahun akan ada gitu. Bisa dong dicarikan link gitu kan.
nanti gimana kita berangkat ke sananya, ya itu jadi urusan kita gitu. Yang penting kita, dapat link kita dulu udah ya. punya jalan gitu ya. Orang yang nggak datang desainnya ke sana betul ya, terserah gitu. Yang penting desainnya udah bahasanya go internasional lah ya. Dan UNUS gitu misalnya dipakai oleh karyawan KBRI dan lain sebagainya. Memang impiannya gitu udah kepengen kita nggak bukan sombong sih, kepengennya ya udah langsung nembak keluar gitu. Karena emang udah ada jalan juga kan. Ya jadi semoga ya, we wish for. Makanya saya nggak mau ninggalin beliau, tetap intens kayak nyari informasinya seperti apa. Teman-teman kayak Mbak siapa namanya kemarin yang Maya apa? Tatum. Maya Tatum. Ya, Mbak Maya itu juga aku ngikutin, jadi dia kayaknya juga kecintaannya ke Sumbawa itu juga dibawa ke sana. Nah gitu. itu kemarin kita hampir ke Swedia. Makanya di video itu kita ada buat dua klip, dua video presentasi itu. Yang beliau memang itu pertama kali ya. Jadi pingin ngangkat Indonesia itu seperti apa di sana. Terus beliau ngelirik ya udah NTB gitu. Spesialnya Sumbawa gitu kayak gitu. Dan kita hampir berangkat tapi karena ya merubah segalanya. Wah, luar biasa. Oke, sekarang ke produk kalian nih. Nah, kayak Ali punya kan Ali ya. Brandnya. Baru ketemu sebenarnya. Iya itu bagus loh. Itu kita garap bareng-bareng ya. Garap bareng-bareng karena mengerucut dan ketemu kan. Iya. Pertama buka itu namanya Bali Ali. Bali Ali. Jadi ya udah. Bali Alam gitu. Bali Ali. Jadi setiap di sana di mana alamnya ada Bali Ali. Oh iya Bali Ali. Jadi udah ditahu gitu loh. Brandnya udah ditahu. Makin ke sini kok makin ini ya, maksudnya kalau dijadikan satu label itu terlalu Bali Ali. Buat apa ya? Buat apa ya? Udah itu kayak berasa Bali Ali tuh jual furniture gitu kan. Jual furniture, jual meja. Bukan sebuah busana gitu maksudnya. Jadi udah mereka kepikiran ala Ali. Ya udah ala kamu gitu. Jadi saya jadikan Bali Ali itu sebagai tempat produksinya. Nyambung kan? Jadi itu sebagai tempat produksinya. Itu paksa buat nyambung. Nyambung sih sama aja. Itu jadi tempat produksinya. Produknya apa? Produknya ala Ali gitu. Baru ya sekitar beberapa bulan yang lalu kepikiran seperti itu. Kepikiran brand itu dan iya seperti itu nanti akan produksinya. Terus pasarnya berarti lebih ke cewek-cewek. Iya pas. Dan ini ya gaun ya. Kalau saat ini memang masih ke produksinya itu by order. Ya masih by order. Memang rencana kedepannya memang akan menyiapkan yang ready to wear untuk khususnya yang women's wear. Enggak ya. Enggak ada ya. Aku ngikutin soalnya. Enggak ya. Aku ngikutin soalnya. Kan ada men's wear. Kayaknya sudah mulai ini ya, yang make udah banyak ya, main di Sumbawa. Iya, alhamdulillah maksudnya dan semua puas. Aku ngeliatnya kan orang udah foto terus bangga. Ada di tag gitu. Ada di tag gitu udah ini ya. Dan kalau prinsip aku kayak gini, ketika mereka datang, karena saya tidak menyuruh mereka gitu, ya datang ke saya enggak gitu loh. Karena dari awal ini sebuah hobi, sebuah cita-cita besar gitu kan. Ingin bekerja di dunia adibusana. Jadi saya tidak menawarin dalam artian, ayo jadi saya gitu. Takutnya adalah ada ketakutan tersendiri. Dia nawarin tapi hasilnya kayak gini ya. Gitu. Mungkin ketakutan saya sendiri gitu loh. Tapi setelah mereka datang, patokan saya adalah mereka puas, mereka kembali lagi. Repeat order. Ya mereka kembali lagi. Makanya saya selalu mempertahankan klien-klien yang datang, yang mereka selera mereka kayak gini ya, udah saya jelasin. Dan saya membuat kayak menangani mereka itu selayaknya seorang desainer gitu loh. Bukan dalam artian sebagai seorang penjahit. Mulai dari kayak ketemu mereka, kemudian mereka mau model A, tapi
nanti itu bisa menjadi sesuai sama apa yang saya mau. Gak ngerti bapaknya model A itu apa. Maksudnya bukan dalam artian gini, mereka mau model ini nih ceritanya, model apa gitu. Tapi saya jelasin sesuai postur tubuhnya akan begini nanti jatuhnya akan gitu. Sampai ke makanya saya menaruh ngasih masukan kasih pengetahuan lebih kayak mengedukasi mereka tentang karena kita bagi orang awam lihat desain bagus kebanyakan kayak gitu, betul tapi kan belum tentu apalagi sekarang mereka ini banyak sekali medsos mulai dari Instagram, Pinterest gitu, mereka bawa contohnya. Begitu lihat badannya enggak sesuai. Sebenarnya mereka lihat itu bagus gitu ya, gitar Spanyol gitu kan. Ekspresinya mereka kan seperti itu. Saya selalu menjelaskan kenapa saya saat itu memang harus pelan-pelan ya dijelasin. Maha guru kita memang Dani. Oke. Nggak ada orang di sini. Ya, karena diakui atau tidak dia yang terlebih dahulu mempengaruhi kita gitu. Maksudnya dalam artian mengeluarkan apa yang ada di jiwa kita gitu. Makanya dia pertama kali nentuin ya udah kamu jangan taruh tempat jahit apa gitu. Jangan gitu. Jadi taruh Bali Ali Fashion Studio. Bali Ali Fashion Studio. Jadi di situ kita ngejelasin tentang ketika kamu pakai busana seperti ini nanti properti lainnya itu apa? Make up-nya itu kan seperti apa? Hijabnya akan seperti apa? Hairdo-nya akan seperti apa? Jadi di situ kita mengedukasi jadi mereka melek tentang busana betul. Nilai lebihnya seperti itu. Bukan hanya datang ke bawa bahan udah selesai nanti tapi dia pakai nggak sesuai. Itu juga kayak menjadi kepuasan tersendiri gitu loh. Kepuasan oh iya, bagus ya dia pakai ini, bagus ya. Jadi akhirnya dia bisa menyesuaikan dengan make up. Betul. Jadi mereka konsultasi, mumpung konsultasinya gratis nih. Kan biasa kalau kita datang ke desainer kan ada jasa desain, ada jasa konsultasi. Konsultasinya berapa? Gambar. Betul, ada nilainya. Tapi insya Allah nanti kalau udah besar bakal seperti itu. Ngelunjak ya. Aku mau balik nih ke tadi. Jadi kan sebelum Mas Dani datang, berarti kan tuh kayak lagi nyari ini. Sulit nggak sih waktu itu? Maksudnya di sebelum itu kita punya kegiatan masing-masing. Nggak ada fokus yang ke arah sana gitu. Kita nggak ada. Kita sama-sama di radio waktu itu ya. Kita punya kesibukan masing-masing di radio. Kemudian dia akhirnya memutuskan untuk mencoba terjun ke dunia menjahit waktu itu ya. Udah suka dari dulu ya? Ceritanya panjang itu, nggak usah dibahas, nggak muat 3 jam. Aku mau gimana sih dulu orang-orang Sumbawa, kan di Sumbawa kan kayak profesi sebagai fashion designer kan masih ini ya? Enggak. Masih jatuhnya sama kayak penjahit. Benar. Apalagi cowok gitu kan. Biasanya kan di semua kayak masih dipandang sebelah mata gitu. Jadi memang punya cerita-cerita. Ceritanya panjang banget. Jadi memang seperti kembali lagi kalau Dani ini dia yang ngebawa. Dia sekolah fashion, saya ketemu dia ketika Aji ngupload ini. Ngebuat di blognya. Di Sumbawa. Saya nyari dia, searching, ya udah saya curhat ke dia. Gimana gejolak jiwa saya yang dari SMP pingin terjun ke dunia tapi ya udah ngerti kan mindsetnya orang Sumba itu kalau cowok masuk ke dunia fashion itu seperti apa? Nggak manly kan? Nggak manly tapi tetap anomali gitu. Jadi udah diarahkan, jadi perjalanan untuk menunjuknya panjang sekali. Justru masuknya ke SMK Teknologi. Ngambil ke STM salah jalur gitu. Salah jalur. Ya udah dasar dulu gitu. Ya udah saya ngikutin kemauan dari orang tua mau kemana ya udah saya ngikutin gitu kan. Setelah itu bingung mau kemana, ngambil jurusan kuliah pun beda gitu kan. Setelah kuliah bingung mau kerja apa gitu kan. Sementara saya tipikal orang yang nggak suka pekerjaan yang ada aturan, ada apa yang harus datang setiap hari dan lain sebagainya. Saya nggak suka gitu. Saya kurang terlalu suka. Ya setelah wisuda 2014, 2015-nya ya udah kursus gitu. Ngambil kursus. Memang kita ketemunya di radio. Di radio 2012 ya. 2012 kita ketemu di radio. Itu
saya berkesimpulan sejauh ini bahwa pendidikan yang saya dari awal itu saya tidak pernah sesali gitu. Artinya semua ilmu itu semua ada ilmu manfaatnya, itu ada manfaatnya ya. gitu. Yang dari misalnya kalau waktu SMK itu saya ngambil teknik gambar bangunan gitu. Biasa ya. Jauh banget. Looknya kayak gini kayak anak teknik bangunan ya, biasanya Pak ya. bikin batu gitu kan, bikin tembok gitu kan ya, tukang banget gitu Saya kan. ngambil teknik gambar bangunan, tapi setelah kesini fungsinya adalah ada gitu loh. Ada ya? Ada sampai sekarang pun saya masih ingat seperti apa perhitungan tembok itu seperti apa, campuran menggunakan apa gitu. Karena kalau kita bicara teknik gambar bangunan itu detail sekali gitu, sampai sepaku sekecilnya kita hitung gitu kan. Itu setelah itu ya udah kuliahnya ngambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jauh ya. Tapi setelah itu di Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia ada mata kuliah kepenyiaran namanya. Tapi di situ tidak ada prakteknya, hanya kita diajarkan dalam teori. Inisiatif untuk masuk gabung ke radio. Ke radio. Jadi dari radio ya udah fungsinya sekarang sangat bagus sekali gitu. Lebih ke public speaking kita bagaimana menjelaskan. Sombong ya ceritanya ya. Sombong dikit boleh. Sombong dikit boleh lah ya, karena beberapa klien selalu testimoninya kayak gini. Kenapa kita balik lagi? Karena masnya menjelasinya sangat bagus sekali. Jadi mereka kayak terhipnotis, mendengar saya ngomong pun mereka terhipnotis gitu loh. Mereka terhipnotis. Sombong ya? Sombong. Itu sombong ya? Enggak, aku nanti boleh cerita kamu pertama kali gitu kan ya. Gimana di belakang. Jadi seperti itu gitu loh. Jadi makanya saya bilang kalau setiap ilmu yang kita pelajari itu semuanya akan berfungsi nantinya seperti apa gitu. Jadi jangan pernah sesali kamu pernah terjebak di kuliah apa, kemudian pekerjaan kamu seperti apa. Karena nanti itu akan pasti akan ada fungsinya ke depannya. Kalau aku naluri ininya apa ya? Sampai saat ini apa gitu. ya? Tantangannya kayak gimana? Kalau dari awal sih emang kalau dari cerita balik ngikut kayak Ali, aku emang beda banget background pendidikan sama yang sekarang yang aku lebih ekstrim lagi kan? Ekstrim lagi tuh bertolak belakang banget. Asli nggak usah di spoiler ya. Pokoknya yang bertolak belakang banget gitu kan. Kuliahnya di mana, ya identiknya kayak apa? Tiba-tiba yang di Bandung itu ya. Terus tiba-tiba terjun di dunia fashion gitu. Dari P ke F sama aja. Dari A ke Z sebenarnya. P itu kan oh iya. betul. Lucu, Anda lucu. Itu awalnya gara-gara 2018 apa 19 yang ikut pertama 2008. 19 waktu HUT Sumbawa. Mereka punya kegiatan Sumbawa on the Street ya. Ya, HUT jadi Sumbawa. Ya, itu juga salah satu cara kita untuk masuk ke pemerintahan waktu itu. Karena jadi di HUT Sumbawa itu kita buat satu acara yang namanya Sumbawa Fashion Street. Kemudian kita masuk ke pariwisata dan kita mengharuskan yang akan tampil itu kadisnya harus menggunakan tenun Sumbawa. Pimpinan OPD semua gitu, SKPD semua. Jadi ya kayak gitu. Kembali lagi ke cerita dari situ mereka ini ngajak gitu. Ngajak saya ceritanya ini buat karena semua itu looknya kan cewek semua gitu kan. Sementara visi dan misi mereka mengenalkan kalau fashion itu nggak hanya cewek gitu, tapi ada juga ternyata bisa dipakai buat cowok. Ternyata akhirnya nawarkan ke saya, oh ya bolehlah. Coba gitu. Waktu itu belum ada brand ya. Belum ada brand, masih hanya mengenalkan nama saja gitu waktu itu. Jadi akhirnya lumayan dapat sambutan positif, nggak ada yang nyangka gitu kan waktu itu. Ya, Pak. Ya itu itu cuma bikin berapa 5 apa 6 desain? 5 ya? 6 waktu itu 6 desain. Dan habis itu langsung sold out kayak gitu. Jadi tertantang, enak juga. Enak juga ya ternyata. Dan orang-orang pun akhirnya bilang,
oh kamu bisa juga gitu. Kan kebetulan kerja juga di pemerintahan kan. Jadi orang pemerintahan yang sebelumnya juga mengharuskan kita pakai baju tenun gitu apa segala macam. Jadi kebetulan saya juga suka gitu. Misalnya awalnya tuh kalau dibilang ya karena suka ngedesain sendiri gitu. Bosan kepengen beli yang di pasaran gitu beda, kan. Pengen pakai yang beda. Pengen sesuatu yang beda tapi masih ada look-look tradisional tapi pengen ngangkat Sumbawa, ya udah akhirnya desain sendiri. Minta tolong teman buat ngejahit gitu. Akhirnya pas dilihat bagus dapat respon positif. Beberapa kali bikin itu langsung coba jual, akhirnya barulah bisa terima gitu ya, bisa diterima sama orang-orang gitu. Akhirnya barulah pengen diseriusin, baru nyari brand, kira-kira brand yang melekat itu enaknya apa gitu. Akhirnya muncullah Nak Laki itu asal kata dari sanak laki, saudara laki, brother itu kayak brother Nak Laki. Oh, ini lingkungannya shock nggak dari orang di pemerintahan tiba-tiba jadi fashion designer? Sampai sekarang ya? Sampai sekarang sih. Sampai sekarang gitu. Kalau sampai sekarang sih. Tapi kalau dari teman-teman di kantor sih, alhamdulillah mereka support. Dalam artian kalau misalnya aku enggak dong punya teman bisa ini ikut lomba beberapa kali pun mereka selalu, ada lomba, aku bilang gitu, mau ikut lomba. Oh ya udah. Ya mereka dukung. Kadang juga mereka bagus nggak ini kalau misalnya pakai cowok gini-gini. Bagus sih gitu misalnya. Oh ya udah. Kayak aku sebenarnya nyari apa ya, biar aku di antara mereka ini aku yang sempat paling insecure kalau ada mau ada lomba, pendatang baru, mau ada lomba, mau ada apa, mau ada fashion show, mau ada photoshoot sekalipun gitu. Ini bagus nggak ya? Tetap yang jauh hari sebelum mau hari H itu tetap, aduh ini bagus nggak ya? Ini bisa nggak ya? Ini gitu ya. Overthinking duluan gitu. Jadi kalau secara ini kita harus, kalau aku sih lebih banyak konsultasi sama mereka yang udah expert duluan terjun. Seleranya ya akhirnya mereka bagus kok gini-gini, mereka mencoba memantapkan itu gitu. Dari keluarga pun dapat respon itu positif. Ya. Aku sempat ngobrol kemarin malam sama dia, cerita-cerita dapat gimana tanggapan keluarga itu kayak gimana gitu, tanggapan orang-orang di sekitar. Aku bilang sepanjang keluarga mendukung aku nggak masalah gitu. Maksudnya nggak masalah, terserah orang mau bilang A, B, C, D tentang aku ya nggak masalah. Karena yang terpenting adalah kembali ke keluarga kan gitu. Keluarga, kalau versi keluarga aku menyambut dengan baik ataupun positif, ya udah. Pilihan kita pasti tidak mungkin kita bisa menyenangkan orang lain di luar semua orang gitu kan. Pasti akan ada yang suka. Pasti ada yang suka, ada yang nggak suka pun. Kita terima, yang nggak suka apa? Dilemanya sebenarnya lebih besar loh Pak. Bahkan kemarin pun, yang sebelum kesini pun juga kayak gitu. Aduh, sempat ya lumayan lah ya, banyak tantangannya. Bahkan yang sehari sebelum berangkat pun kita banyak drama banget. Dia dramanya belum jadi, terus ada beberapa yang item ini jadi. Terus kemarin nyiapkan kan kita diharuskan menyiapkan 5 baju kan. Terus saya bikinnya 6 buat yang satu cadangan. Yang satunya yang pilihan utama itu luntur ternyata. Begitu dicuci ternyata luntur kan. Akhirnya aduh untung nih ada satu. Untung ada satu ya. Jadi di pelajaran nih untuk sampai betul. Tapi ya gitu. Selama ini ya konsennya kalau Ali tadi di baju cewek, terus yang made by order, kebalikan kalau saya yang ready to wear. Jadi orang ready to wear dan menswear. Sebenarnya beliau ini punya pasar lebih masuk gitu, maksudnya artian pekerjaan di pemerintahan. Iya. Masukkan aja. Spoiler aja, Allah lagi. Linknya sebenarnya lebih banyak, pasarnya lebih besar gitu. Cuma sampai sekarang pun kayaknya masih belum percaya dengan dirinya sendiri. Masih insecure. Saya nggak bisa loh. Saya bisa nggak? Masih bisa nggak?
oh ya ternyata nggak bisa. Tapi bisa gitu. Padahal keren gitu. Iya, Itu kalau jujur insecure itu yang benar-benar yang bikin kayak masih tertahan sampai sekarang, sampai mereka itu yang gregetan gitu. Mereka di belakang-belakang ini yang gregetan. Ayo dong keluarin karena ya itu tadi kembali saya nggak bisa bikin made by order kayak mereka. Jadi kalau saya bikin tuh biasa satu seri sendiri aja. Satu seri itu satu baju itu ada 5 biji gitu ya. Udah habis kayak gitu. Nggak bikin yang aku datang ngukur kayak gitu enggak. Ya karena itu tadi nggak ada basic di menjahit dan segala macam. Gitu. Feeling aja. Oh ini ternyata kalau pakai warna ini bagusnya pakai ini. Padu-padankannya pakai motif kayak gini. Kayaknya bagusnya kalau posisi motifnya ada di kanan atau di kiri apa segala macam kayak gitu aja. Jadi kalau bikin kayak made by order kayak mereka harus ngukur badan apa segala macam itu enggak bisa. Tapi setelah LSF ini akan serius. Nah, insya Allah lumayan kan ya. Tingkat kepedean kita itu udah meningkat gitu ya beberapa persen ya. Ya jangan yang di backstage aja waktu hari H mau tampil di backstage masih sempat gugup ya Allah gini gitu, masih udah gitu duduk yang diam. Udah diam nggak bisa ngomong gitu kan. Kebayang aduh gimana respon orang ntar dia. Pas keluar, alhamdulillah. Lega ya. Naik berapa persen ya? Iya. Tingkat kepedean percaya dirinya udah harus diseriusin sebenarnya. Memang ya. Terus barulah gara-gara di Instagram banyak yang nge-follow kemudian yang DM gitu. Di mana-mana. Betul. Banyak yang DM terus teman-teman pas zaman sekolah dulu akhirnya tahu gitu kan. Mereka akhirnya mau dong dibikinkan gitu. Jadi udah ke beberapa daerah nih ceritanya. Banyak semuanya. Sudah pernah ke luar negeri. Betul, makanya ke nasional sebenarnya. Udah beberapa sih teman-teman udah pernah saya bikinkan ininya bajunya. Di Jakarta ada, ke Jogja udah, ke Banten udah. Dengan motif semua. Ya. Tetap ada sentuhan gitu ya. Tetap ada. Oke, sesi terakhir kita. Jadi aku sekarang pengen kalian ngasih inilah harapan kalian apa ke depan, terus pesannya buat apakah itu pemerintah atau buat masyarakat Sumbawa. Bisa diwakili? Beda kan? Beda pesan dong. Silakan dari segi sisi. Kalau dari pribadi aja sih kepengennya kita brand kita lebih dikenal, bisa orang-orang lebih tahu kita nih siapa gitu. Nggak muluk-muluk amat sih. Tujuannya sih kembali lagi kepengen Sumbawa itu lebih dikenal versi kita. Kan orang pengen kenal, pengen tahu tapi dengan versinya masing-masing. Misalnya ada yang di dunia tarik suara, di peran atau apa. Kita kepengen ngambil Sumbawa itu dikenal versi lewat fashionnya. Jadi ya walaupun bisa dibilang ini langkah kecil, tapi semoga namanya juga kita tetap melangkah gitu kan ya setidaknya. Langkah ke-10 atau langkah besar di awalnya dengan kecil. Ya setidaknya kita tetap berproses gitu. Kita tetap berproses. Dan semoga brand-brand kita laku di internasional. Amin. Bahkan kemarin kepengen kayak satu brand yang di Jakarta itu, yang Erigo itu. Kepengen kan sekali-kali kita ada di nak laki di Times Square. Aminkan ya Allah, nak laki di Times Square. Amin. Kalau kemana? Ke Milan Fashion Week. Luar biasa. Itu aja. Pesan-pesannya dulu dong. Buat pemerintah, terima kasih ya 2 tahun belakang ini kita juga udah sempat didukung, disupport dari Dekranasda. Semoga supportnya kita juga nggak hanya sampai 2 tahun belakang ini, tapi seterusnya bakalan ini. Dan semoga kita tetap bisa menggali ide-ide kreatif kita. Oke. Ya. Ali. Pada dasarnya sama, maksudnya brandnya juga pingin dikenal bukan hanya di seputaran NTB, tapi
ke nasional, bahkan udah pernah ke Asia sih sebenarnya. Brandnya nyebrang ke Singapura, ke Singapura, ke Hong Kong gitu kan. By order kayak gitu. Harapan besarnya seperti itu. Kemudian tetap kita akan selalu harapan besarnya lebih kayak tenun kita itu harus lebih kreatif lagi, harus lebih inovatif lagi untuk mempertahankan keberlangsungan si tenun ini seperti apa, keberagamannya. Kita tidak harapannya tidak mentok hanya di situ saja gitu. Jadi para penenun, para pengrajin, kita kerjasama. Kita kerjasama yuk untuk karena ini juga bagian dari budaya kita. Benar. Bagian dari budaya kita, budaya Sumbawa terutama, dan NTB juga memiliki budaya seperti itu, budaya menenun. Jadi kita kerjasama untuk gimana caranya Sumbawa sekali lagi dikenal bukan hanya dari pariwisatanya, alamnya, tapi dari tenun ini juga kita bisa dikenal. Contohnya daerah seberang yang sampai nasional, internasional udah dikenal. Kita juga bisa sebenarnya. Jadi ini langkah awal yang sudah bagus. Langkah awal, siap kita untuk ke langkah berikutnya. Amin. Pesan-pesan sekarang. Pesannya buat masyarakat Sumbawa mungkin. Masyarakat Sumbawa lebih melek lah. Lebih melek dalam artian gini. Kita punya sesuatu yang berharga. Kita punya sesuatu yang ini harus benar-benar dilestarikan. Kekayaan alam kita itu sangat luar biasa. Seperti yang kita katakan, langkah kecil. Ayo dong mulai dari sekarang, misalnya yang keluar itu bisalah diselipin sedikit satu gitu kan. Apa nih? Maksudnya kayak produk dari tenun atau apa gitu kan. Maksudnya akan beda di medsos ini gila-gilaan. Maksudnya ketika itu difoto di mana gitu luar negeri itu akan meningkat kan. Maksudnya kesadaran kita dari hal-hal kecil seperti itu sebenarnya penting sekali untuk menjaga harta warisan dari nenek moyang kita dulu. Seperti yang kewajiban kita semua. Betul, seperti yang Aji bilang. Kita jangan sampai kehilangan identitas. Rumah itu udah mulai punah kan. Tapi jangan sampai si tenun ini akan hilang. Tenun ini juga jangan sampai. Betul. Karena kalau kalian nggak ada ya, sebelumnya mungkin sekarang kita nggak bisa ngelihat tenun Sumbawa ada di Mataram. Yes, betul. Dan kalaupun ada, itu hanya kalangan tertentu. Kalangan tertentu yang tahu gitu. Ya karena kan di Sumbawa kan ada pakaian untuk kalangan mana. Dan kita juga sudah punya orang besar, medianya udah besar. Aduh, jangan dong. Amin dong. Maksudnya paling tidak punya media luas untuk menyuarakan ini gitu ya. Karena memang kita ada untuk hal-hal yang seperti ini. Yes. Oke, jangan lupa follow naklaki.id. Kalau kalian ingin tahu, nanti kan ada di bawah kan. Mau order di mana? Silakan klik di sini. Oh iya ada ya. Ada di ya. mention aja. Oke. Di kalau Ali? Ali apa? Ali Aksya sih. Oke. Enggak ada punya Instagram khusus gitu buat nanti mereka tinggal klik aja. Ada. Udah. Laki gimana? Ada. Instagramnya. Instagram ininya. Ada Instagram untuk brand naklakinya itu @naklaki.id. Pakai ki ya. Pakai ki. NAKLAQI.id. Oke, sip. Atau kalian baca aja di sini. Betul. Ada emang nggak ada? Ada. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Maji People. Imaji People, kalian harus banget nonton video ini dan share ke teman-teman kalian karena ini penting banget untuk keberlangsungan nih dunia fashion di NTB khususnya di Sumbawa. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Harus. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton. Dadah. Dadah.